Selanjutnya kita akan meninjau bagaimana perubahan energi bebas chip standar ya, dan kaitannya dengan kesetimbangan konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi. Jadi kita punya merecall definisi perubahan energi bebas chip ya, itu dipengaruhi oleh perubahan tekanan, temperatur, dan jumlah mol ya. Jadi secara umum saya bisa dapatkan dNg sama dengan NVdP kurang NSDT ditambah sigma mu I dNi. Dan kita bisa menuliskan dNi itu sama dengan VI d epsilon dari materi slide sebelumnya ya. Sehingga saya bisa mensubstitusi di sini di suku terakhir saya ganti menjadi sigma VI mu I d epsilon ya. Dan sekarang pada saat kesetimbangan saya mencari pada titik minimum ya. Jadi ini sigma VI mu I itu sama dengan dou Ng per dou epsilon pada TP tertentu pada TP konstan. Dan ini sama dengan dou G total dibagi d epsilon pada kesetimbangan itu sama dengan 0 ya. Jadi kita cari titik minimum ya. Dan kita sekarang juga tinjau fugasitas ya dari suatu spesies pada suatu larutan, suatu solusi ya. Itu seperti ini ya, mu I sama dengan suatu fungsi T ditambah RT ln Fi topi. Dan untuk pure species pada kondisi standar yaitu GI0 sama dengan fungsi T tambah RT ln Fi0. Jadi kita selisihkan berarti mu I kurang GI0 sama dengan RT ln Fi per Fi0 pada kondisi standar ya. Dan ini pada kondisi sigma VI mu I sama dengan 0. Saya substitusi ya sekarang. Sigma VI dikalikan dengan di sini saya tambah dikalikan dengan GI0. GI0 ditambah RT ln Fi per Fi0 ya. Jadi ini saya substitusi dari mu I-nya. Dan ini saya set sama dengan 0. Jadi sekarang saya bisa dapatkan ini saya masukkan ya ke sini. Jadi sigma VI GI0 ditambah RT sigma dari ln Fi per Fi0 pangkat VI. Dan ini saya bisa dapatkan, saya pindah ruas berarti ln ini lambang perkalian ya. Lambang perkalian pembagian jadi VI dari Fi topi per Fi0 pangkat VI itu sama dengan minus sigma VI GI0 per RT. Jadi dari sini saya bisa dapatkan hubungan ini ya. Jadi sekarang saya definisikan konstanta kesetimbangan itu VI dari Fi topi dibagi Fi0 VI. Dan di sini saya bisa dapatkan dengan mendefinisikan K itu eksponen minus delta G0 per RT. Dan delta G0 itu sigma VI dari GI0. Jadi tetapkan kesetimbangan ya untuk reaksi pada itu merupakan fungsi temperatur. Jadi K itu eksponen minus delta G0 per RT. Jadi ini perubahan energi bebas chips untuk reaksi ya. Jadi Ft delta G0 sama dengan minus sigma VI GI0. Dan kita sekarang dari pengertian standard property change of reaction, jadi sigma M0 sama dengan minus sigma VI MI0. Jadi ini dari definisi yang sudah pernah kita ketemu sebelumnya. Jadi HI0 sama dengan minus RT kuadrat DGI per RT per DT. Dan ini saya bisa masukkan ke sini sehingga nanti saya bisa mendapatkan hubungan ya. Pada akhirnya delta H0 per RT kuadrat sama dengan D ln K per DT. Jadi nanti saya bisa mencari hubungan tetapan keseimbangan sebagai fungsi temperatur dengan menghubungkannya dengan perubahan entalpi terhadap temperatur ya. Nah, biasanya delta H0 merupakan fungsi dari temperatur. Dan untuk chemical species pada kondisi standar, ini saya bisa dapatkan GI0 sama dengan HI0 kurang TSI0. Jadi saya bisa uraikan seperti ini. Jadi sigma VI GI0 sama dengan sigma VI HI0 dikurangi T sigma VI SI0. Jadi saya bisa dapatkan delta G0 sama dengan delta H0 kurang T delta S. Jadi sekarang saya substitusi. Delta H0 itu sebagai fungsi temperatur sebagai berikut. Delta S sebagai fungsi temperatur sebagai berikut ya. Karena saya punya hubungan dasar ds sama Cp per T dt. Delta S0 itu seperti ini. Jadi saya bisa gabungkan semua. Sehingga saya bisa menghitung delta G0 sebagai berikut ya. Berarti sekarang saya bisa dapatkan delta G0 itu fungsi dari temperatur menggabungkan dengan
itu fungsi dari temperatur, jadi integrasi dari ada suku dari integrasi Cp per R dan integrasi dari Cp per R dt per T ya, dari suku entropi. Nah, sekarang saya melakukan substitusi ln K sama dengan minus delta G0 per RT, jadi saya bisa dapatkan nanti K itu sama dengan K0 kali K1 dikalikan K2 ya, dengan K0-nya sama dengan eksponen minus delta G0 per RT0. K1-nya itu sama dengan eksponen delta H0 per RT0 kali 1 minus T0 per T, dan K2 ini saya bisa definisikan sebagai suku yang terkait dengan integrasi ya, integrasi delta Cp per R dan delta Cp per RT. Nah, ini contoh konstanta keseimbangan fungsi dari temperatur ya. Jadi ini untuk berbagai reaksi saya ambil dari buku Smith-Panes. Jadi sumbu X merupakan temperatur dan ini sumbu Y merupakan ln K ya. Jadi fungsi tetapan keseimbangan terhadap temperatur ya, yang bisa kita lihat dari tabel ya, menyederhanakan integrasi. Jadi saat ini contoh perhitungan tetapan keseimbangan untuk vapor phase hydration dari etilen pada 145 dan 320 derajat Celcius yang diberikan dari data appendix Smith-Panes. Jadi C2H4 ditambah H2O menjadi C2H5OH, dan ini menjadi K sama dengan K0 kali K1 kali K2. K0 itu eksponen minus delta G0 per RT0. Dengan K1-nya kita bisa hitung sebagai berikut ya dari perhitungan. Dan nanti kita bisa dari tabel juga, tabel data, delta H0, delta G0 kita bisa dapatkan pada temperatur kamar, pada temperatur standar. Dan heat capacity data ya, deltanya kita bisa dapatkan untuk selisih dari etanol kurang C2H4 dan H2O. Jadi saya bisa dapatkan sebagai berikut. Dan untuk gas phase reaction ya, untuk ideal gas state, jadi standard state pressure panel pada 1 bar. Jadi saya bisa dapatkan hubungan sebagai berikut ya. Jadi ini nanti kita bisa kaitkan tetapan keseimbangan itu merupakan fungsi dari fungsi komposisi, itu merupakan fungsi dari tekanan dan juga fungsi dari temperatur ya. Jadi K itu merupakan fungsi temperatur dan kita kaitkan dengan rasio dari tekanan ya. Nanti kita dapatkan nanti fungsi komposisinya dikaitkan dengan temperatur dan tekanan. Dan untuk liquid phase ini kita gunakan di sini koefisien aktivitas ya. Jadi di sini untuk kondisi yang non ideal untuk larutan kita memperkenalkan koefisien aktivitas ya. Jadi nanti akan memunculkan koefisien aktivitas di tetapan keseimbangan ya. Jadi nanti kita bisa mengkaitkan antara konstanta keseimbangan dalam kondisi yang larutan non